Orang nggak tahu apa-apa, dia melihat Yesus yang badannya hancur, terluka, dia juga belum kenal siapa Yesus. Dia baru datang di Yerusalem, dan dia tiba-tiba dipaksa untuk mikul salib Yesus. Dan dia memikulnya. Sial atau untung, saudaraku? Renungkan, saudara. Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Kali ini kita akan belajar tentang satu nama, ya. Namanya tidak terlalu terkenal, tetapi ada cerita di balik nama tersebut. Oleh sebab itu kita akan pelajari, saudaraku. Kita lihat Roma 16 ayatnya yang ke-13. Roma 16 ini judul perikopnya adalah salam. Jadi di akhir dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dia menuliskan akan salam kepada teman-teman yang melayani di Roma. Nah, sampai ayat 13 kalau saudara perhatikan di sana saya bacakan, salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Jadi Rufus namanya, dia adalah orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya, yang bagiku adalah juga ibu. Jadi bagi Paulus, ibunya Rufus itu dianggap sebagai mamah gitu ya, sebagai ibu angkat begitu, saudaraku. Siapakah Rufus, saudara? Rufus, kalau kita telusur, saudara, di dalam Injil Markus, kita akan temukan akan siapakah Rufus tersebut. Nah, saudara, pada peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, ya saya bacakan aja ya, Markus 15 ayat yang ke-20b dan 21, ini kisah sepotongan ayat yang menceritakan peristiwa penyaliban Tuhan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Nah, ayat 21, pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus. Jadi Simon orang Kirene, ya ceritanya saudara semua pasti tahu, dia itu adalah ayah dari Alexander dan Rufus yang tadi kita baca namanya ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Roma 16. Yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa, jadi oleh serdadu-serdadu Romawi dipaksa untuk memikul salib Yesus, karena Yesus tidak kuat lagi memikul salib pada waktu itu. Nah, jadi ceritanya ini menarik, saudaraku. Satu ayat ini berkisah tentang banyak hal, dan kali ini saya akan ngajak saudara merenungkan. Jadi peristiwanya pada waktu itu, Tuhan Yesus sedang berjalan Via Dolorosa menuju ke Golgota, menuju ke Kalvari. Tuhan Yesus nggak kuat, ya, jadi salibnya itu dia pikul terlalu berat, dia badannya hancur, dipukuli, dicambuk dan sebagainya, jadi dia terjatuh. Dan ketika serdadu lihat ini akan lama ini kalau dipaksa dia sendiri yang mikul salib. Nah, kemudian mereka lihat ada satu orang yang mungkin badannya dianggap cukup kuat, dekat-dekat dengan jalan menuju ke Golgota itu, nonton, saudara. Jadi dikatakan bahwa Simon orang Kirene, yang kemudian ditambah dengan kata ayah dari Alexander dan Rufus, itu baru datang dari luar kota. Jadi dia itu nggak sengaja, dia mungkin nggak ngerti apa-apa. Siapakah
Simon orang Kirene. Nah, saudaraku, saya ingin sedikit kita belajar tentang tempat atau kota yang namanya Kirene. Kirene itu adalah satu wilayah di mana di sana ada satu peradaban yang sangat maju. Kalau Kirene itu zaman sekarang itu di wilayah Libya, saudara ya, wilayah Libya di Afrika sana. Nah, Simon itu berasal dari sana, dan di daerah itu sangat maju peradabannya, saudara. Jadi ada sekolah filsafat dan sebagainya. Jadi pusat Helenisme di wilayah itu rupanya ada di maksudnya di daerah-daerah sekitar situ, pusatnya ada di Kirene itu. Ya, jadi peradaban Yunani yang sangat maju pada waktu itu berpusat di sana. Nah, tentunya berbagai agama juga berkembang di sana, termasuk agama Yahudi. Nah, Simon orang Kirene ini, menurut tafsir, dia adalah seorang yang beragama Yahudi, Yudaism, dan dia pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Karena bukankah waktu itu sudah menjelang Paskah, saudara. Nah, jadi Simon orang Kirene ini berasal dari tempat jauh, dia datang, dan baru tiba, dia melihat ada teriakan, ada suara cambuk, ada suara tangis ya dari wanita-wanita, dan kerumunan banyak orang. Kemudian ada 3 orang yang sedang berjalan memikul salib menuju tempat penyaliban. Nah, dia mungkin bertanya, siapa itu? Wah, itu Yesus orang Nazaret. Siapa dia? Dia seorang nabi. Dia seorang yang punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Pengajarannya penuh dengan kuasa. Banyak orang berkomentar begini begitu, tapi nggak tahu kenapa dia dihukum mati dan dia tidak berdaya. Nah, pada waktu itu ingin tahu, Simon orang Kirene ini ingin tahu, dia mendekat. Nah, ketika dia mendekat makin dekat, pada waktu itulah Yesus terjatuh dan tidak kuat lagi mengangkat akan salibnya. Serdadu yang melihat tubuh dari Simon orang Kirene yang dinilai cukup tegap, langsung ditangkap, diseret, dipaksa, ayo kamu yang mikul supaya cepat sampai ke Golgota. Dan Simon pun akhirnya terpaksa, saudaraku, dia memikul salib Yesus. Pertanyaan, saudaraku, Simon ini sial atau untung? Orang nggak tahu apa-apa, dia melihat Yesus yang badannya hancur, terluka, dia juga belum kenal siapa Yesus. Dia baru datang di Yerusalem, dan dia tiba-tiba dipaksa untuk mikul salib Yesus. Dan dia memikulnya. Sial atau untung, saudaraku? Renungkan, saudara. Banyak orang berkata sial itu dia. Dia tidak tahu apa-apa, dia disuruh mikul salib yang berat itu naik ke Golgota. Tapi menurut saya, dia sangat beruntung. Jadi kalau saudara mengenal Kristus, baru mau kenal Kristus, kemudian ada masalah yang berdatangan, ada salib yang harus Anda pikul. Salib itu adalah sesuatu yang bukan kesalahan kita, tetapi kita harus tanggung, begitu ya. Barangkali keberuntungan dari Simon itu sedang Anda alami. Iya, benar, saudaraku. Kenapa demikian? Melalui peristiwa itu, Simon orang Kirene mengenal siapa Yesus Kristus Tuhan. Dia tahu akan artinya penebusan yang dikerjakan oleh Anak Allah, Sang Firman yang menjadi manusia. Dia menerima pewahyuan itu. Justru ketika dia memikul dalam kebingungan,
Dia berpikir, kenapa sih kok aku tiba-tiba datang dari luar kota sampai ke Yerusalem, tiba-tiba aku dipaksa untuk mikul, sementara dia melihat Yesus tertatih-tatih berjalan di sebelahnya menuju ke Golgota. Dia melihat, siapa orang ini? Siapa orang ini? Dan dia mengikut sampai Golgota. Tidak diceritakan, saudaraku, di Golgota apakah Simon langsung pergi? Saya kira tidak. Dia mengikuti. Dan disitulah dia berkenalan dengan salib. Kuasa salib yang adalah kekuatan Allah itu. Saudaraku, memikul salib itu adalah syarat murid Tuhan. Tapi Tuhan berkata, pikul salibnya. Jadi barang siapa mau jadi muridku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Nah, ini luar biasa. Salibnya Tuhan Yesus, dia pikul, saudaraku. Akibatnya apa? Dia menjadi orang percaya. Istrinya, ya, ibu dari Alexander dan Rufus, juga menjadi orang percaya. Nah, saudara, jemaat orang-orang Yahudi yang berasal dari Kirene ini sebetulnya cukup fanatik, saudara. Kalau kita lihat ya, ini sedikit menyimpang ya, tapi saya ingin ngajak saudara untuk belajar ya, meneliti. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, ya, ini riwayat tentang Stefanus, saudaraku. Ayat yang ke-8 ya, saya bacakan. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Ayat 9, perhatikan. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Siapa itu jemaat orang Libertini? Anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Jadi orang-orang Yahudi atau yang beragama Yahudi, tidak tahu etnisnya apa, mungkin juga mereka keturunan Yahudi yang mengembara ke sana, ataupun mereka bukan orang Yahudi asli secara daging tapi proselyte, mereka mengikut agama Yahudi, itu mereka disebut jemaat Libertini, saudara. Dan ini orang-orang keras terhadap Stefanus. Mereka bersoal jawab karena Stefanus memberitakan tentang Yesus. Dan ayat 10 yang saudara perhatikan, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat dan roh yang mendorong dia berbicara. Akibatnya ayat 11, mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Jadi mereka fanatik-fanatik. Nah, saya tidak tahu apakah Simon orang Kirene ini masuk dalam kelompok orang-orang Yahudi yang fanatik seperti itu. Tetapi bagaimanapun atau siapapun dia tergabung dalam jemaat Libertini atau tidak, Simon orang Kirene ini akhirnya dia menerima pewahyuan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Yesus Kristus adalah juru selamat dunia, anak domba Allah yang dikorbankan itu. Sehingga dia dan seisi rumahnya bertobat dan menjadi murid-murid Kristus. Saudaraku, makanya saya bilang, ketika dia dipaksa memikul salib Kristus itu bukan sial, tapi untung besar, saudaraku ya. Nah, mereka paksa memikul salib Yesus. Dan kenapa dua anaknya disebut oleh Markus, ya, Alexander dan Rufus? Karena mereka jadi tokoh, saudara, tokoh, menjadi jemaat yang melayani. Dan Rufus akhirnya melayani di Roma bersama dengan ibunya. Alexander saya nggak tahu dia melayani di mana, mungkin di tempat lain terpisah. Karena ini kan sudah berpuluh tahun setelah peristiwa penyaliban Yesus dan pertobatan dari Simon, bapaknya. Simon tidak disebut, mungkin sudah meninggal dunia pada waktu itu. Haleluya. Nah, saya ingin ngajak saudara kembali
membaca akan surat dari Paulus, di mana Paulus mention atau menyebutkan nama Rufus tersebut di dalam akhir dari suratnya, dalam salamnya. Ayat 13 ya, dari Roma 16. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Jadi Rufus ini dipilih. Saya tidak tahu apakah ketika Simon orang Kirene itu dia dipaksa memikul salib Kristus. Ini Rufus sudah lahir atau belum, saya nggak tahu, saudaraku. Mungkin sudah lahir, mungkin. Dan dia menjadi orang pilihan Tuhan, ya dikatakan orang pilihan dalam Tuhan itu melalui peristiwa yang unik, yaitu bapaknya dipaksa mikul salibnya Tuhan Yesus. Dan ibunya yang menjadi ibu angkat dari Rasul Paulus, rasul terbesar, saudaraku ya, itu juga menjadi pilihan Tuhan melalui peristiwa yang unik tadi. Saudaraku, apa makna dari pembacaan firman kali ini? Maknanya bahwa sebetulnya berjumpa dengan salib Kristus dengan cara apapun itu adalah keberuntungan besar, dan itu adalah cara Tuhan untuk memilih kita, menjadikan kita pilihan Dia, orang-orang yang terpilih. Jadi saudaraku, kita harus ngerti, salib itu bagi orang dunia adalah sesuatu kemalangan, tapi bagi kita itu keberuntungan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.